Bocah ini menemukannya ketika berjalan melewatinya. Bocah yang penasaran mengambilnya untuk melihatnya. Mungkin ada harta karun di dalamnya. Dia menggunakan kekuatannya untuk membuka tutup botol. Selanjutnya adalah ekspresi ketakutan. Dia mencoba yang terbaik untuk membuang botol ini terbang menjuah. Disertai kepulan asap hitam yang keluar dari botol itu. Tiba-tiba muncul seorang raksasa setinggi 40 meter. Tidak bisa diduga bahwa orang raksasa itu tidak hanya tidak mengucapkan terima kasih, tapi juga dengan niat menginjak bocah itu sampai mati. Ternyata dia terkunci di dalam botol itu selama lebih dari 2000 tahun. Dalam 1000 tahun pertama, dia bersumpah bahwa dia akan memberikan kekayaan seluruh dunia kepada siapa yang akan membebaskannya. Tapi dalam 1000 tahun berikutnya, dia terikat dan jiwanya telah diselewengkan. Dia bersumpah bahwa siapa yang membebaskannya, dia akan membunuhnya. Tepat ketika bocah itu akan dihancurkan, bocah itu mengajukan pertanyaan kepada raksasa itu. Bagaimana seorang jangkung seperti Anda bisa masuk ke dalam botol itu? Orang raksasa itu karena ingin membuatnya mengerti secara jelas, memutuskan untuk tampil satu kali. Setelah asap hitam naik, orang raksasa itu kembali ke botol lagi. Bocah itu buru-buru menutup-tutup botol itu, dan hendak melemparkannya kembali ke bawah laut. Orang raksasa itu buru-buru memohon pada bocah itu. Jika bocah itu bisa membebaskannya lagi, dia bisa mengabulkan 3 permintaan untuk anak itu. Raksasa itu terbang keluar dan menundukkan kepalanya. Harapan pertama anak laki-laki itu adalah, dia bisa makan tambahan sosis yang dimasak oleh ibunya. Dia hanya melihat orang raksasa ini melambaikan tangannya. Sosis lezat telah disajikan. Bocah itu menyelesaikan makannya dan mulai memikirkan permintaan keduanya. Bocah itu berharap menemukan teman baiknya Amanda. Amanda adalah Raja Baghdad. Perdana Menteri Java selalu membantunya memerintah negara. Menurutnya, sebaiknya intimidasi terhadap warga sipil. Tidak boleh biarkan mereka berpikir, bahkan membunuh orang setiap hari. Amanda percaya bahwa cinta harus digunakan untuk mengatur negara. Rakyat jelata benar-benar seburuk itukah? Dia ingin pergi memeriksanya. Amanda yang baru saja berpakaian seperti orang biasa memasuki kerumunan. Dia dihentikan oleh Java dan mengatakan kepadanya bahwa sebagai orang biasa dia tidak akan didengarkan. Java mengatakan bahwa raja sudah mati. Dia menjadi raja baru. Amanda dikurung di penjara. Pagi-pagi keesokan harinya akan dijatuhi hukuman mati. Di malam hari, penjara membawa anak laki-laki lain datang yang bernama Abu. Bocah itu ditangkap karena mencuri barang. Anak itu tidak takut bahwa dia akan mati besok, karena dia memiliki kunci penjara. Mereka berdua lari keluar penjara bersama. Setelah mengetahui identitas asli Amanda, Abu menawarkan diri untuk menjadi pelayannya. Abu menghubungi Kapten Sinbad, berencana untuk naik perahunya menjadi pelaut. Di jalan 2 mereka melewati Basra. Saat sedang berjalan di jalan, orang-orang tiba-tiba lari dari segala arah. Setelah bertanya, mereka baru tahu bahwa sang putri akan lewat sini. Putri itu memiliki kecantikan yang luar biasa. Sebelum dia menikah, siapapun yang bisa melihat wajahnya akan dihukum mati. Amanda juga bergegas bersembunyi. Tapi ketika sang putri baru saja lewat, kecantikannya yang seperti peri membuat mata Amanda menatap lurus ke arahnya. Amanda bersumpah bahwa dia akan bertemu dengan sang putri itu lagi. Tetapi para dayang di istana semua mengatakan ada setan di kolam. Mereka sangat takut sehingga mereka berlarian dengan panik. Putri pemberani naik untuk menonton di atas air. Itulah bayangan Amanda. Ternyata dia bersembunyi di pohon setelah Abu mengalihkan perhatian para penjaga. 2 orang tersambar petir cinta. Mereka menghabiskan sore yang menyenangkan bersama. Sebelum pergi, mereka berdua membuat janji. Besok mereka masih akan bertemu lagi di sini. Raja baru Baghdad bernama Java pergi ke Basra. Dia tahu bahwa raja negara ini suka mengumpulkan semua jenis barang aneh. Jadi dia memberikan seekor kuda peliharaan sesuai dengan keinginannya. Ini adalah kuda ajaib. Setiap petinya akan berisi bagian kuda yang berbeda. Semua orang mengambilnya dan merakitnya untuk sementara waktu. Jadi kuda yang lengkap telah muncul. Java memberi Raja Barsa permen lollipop besar. Katakan padanya untuk menyalakan mesin untuk kuda. Raja menancapkannya di pantat kuda dan berputar beberapa kali. Dengan bantuan bawahannya dia menunggang kuda. Kuda itu segera hidup. Raja mengendarai kudanya ke langit. Dia terus berlari dan melompat di langit Basra, menarik sejumlah besar orang yang berhenti untuk melihatnya.
Raja kembali dengan sangat senang. Dia bersedia menggunakan apa saja untuk berdagang dengan Java. Java mengusulkan bahwa dia menginginkan sang putri. Meskipun Raja agak tidak mau. Tapi dia pikir lebih baik memelihara kuda ini. Setelah sang putri mendengar hal itu, dia patah hatinya. Dia berencana untuk pergi meminta saudara perempuannya yang sudah menikah di negara yang jauh. 105 pada saat yang sama, dia juga menyuruh dayangnya untuk datang ke kolam keesokan harinya. Untuk memberitahu Amanda niatnya. Keesokan harinya bawahan datang untuk melapor. Putri telah hilang. Menangkap dua pengemis di kebun. Ketika membawa mereka berdua datang, menemukan bahwa mereka adalah Amanda dan Abu. Musuh marah ketika mereka melihat satu sama lain. Tidak menunggu sampai Amanda menceritakan tentang kejahatan Java. Java menggunakan sihir untuk membuatnya buta di kedua matanya. Pada saat yang sama, dia juga mengubah Abu menjadi seekor anjing. Kapan dia bisa memeluk sang putri? Hanya dengan begitu kutukan mereka dapat dicabut. Sejak saat itu Amanda mengambil anjing itu dan mulai mengembara. Seluruh dunia sedang mencari keberadaan sang putri. Suatu hari, tepat ketika dia sedang pergi mengemis. Ada kakak perempuan berbaju hitam yang datang ke Amanda. Katakan padanya pulang saja dan bantu dia berdoa. Dengan begitu dia bisa makan makanan mewah. Amanda tentu tidak akan melewatkan kesempatan yang begitu besar. Ketika Amanda memasuki ruangan, yang berbaring di tempat tidur adalah sang putri. Kata gadis berbaju hitam. Sang putri adalah orang yang dibeli oleh pemilik dari pasar. Sang putri memiliki penyakit aneh dalam keadaan koma dan tidak bangun. Mulutnya terus berbicara tentang kolam dan monster itu. Tapi ini mengacu pada Amanda. Amanda pergi untuk membangunkannya. Itu benar-benar membangunkan putri yang sedang koma. Ada beberapa kebisingan di luar sekarang. Gadis berbaju hitam berkata bahwa tuannya pasti sudah kembali. Jadi pertama-tama dia membawa Amanda untuk bersembunyi. Tunggu sampai tuannya beristirahat lalu kembali untuk menemui sang putri. Setelah membawa Amanda pergi, gadis berbaju hitam berkata kepada sang putri, bahwa dia tahu ada seorang dokter terkenal di kota. Bisa menyembuhkan mata Amanda. Sang putri mengikuti gadis berbaju hitam ke perahu. Baru-baru tahu ini jebakan Java. Dia hanya ingin meminjam Amanda untuk membangunkan sang putri. Dia bahkan melemparkan anjing penjaga putri ke laut. Dia memberitahu sang putri bahwa, peluk saja dia. Amanda bisa melihat cahaya lagi. Kalau begitu, mari peluk saya. Dia memeluk sang putri dalam pelukannya. Setelah itu, Amanda benar-benar melihat semuanya. Abu juga telah mendapatkan kembali bentuk manusianya. Java tidak ingin mengambil tindakan drastis. Dia menginginkan cinta sejati sang putri. Sang putri lebih baik mati daripada melakukannya, dia ingin bunuh diri. Tepat pada saat ini, dia melihat Amanda mendayung untuk mengejar ke sana. Setelah Java melihatnya, dia mulai melantunkan mantra. Tolong like dan ikuti. Kemudian di laut muncul hujan lebat dan angin kencang. Perahu kecil mereka terbalik. Demi ketenangan pikiran sang putri. Dia berjanji bahwa apapun akan mengikuti kata-katanya. Sang putri berkata dia ingin kembali ke Basra. Dia dengan cepat mengubah arah perahu. Sang putri kembali ke istana. Hari demi hari duduk tercengang di tepi kolam. Dia memberitahu raja bahwa dia tidak ingin menikahi Java. Raja setuju. Pada malam hari Java memberi raja sebuah hadiah lain lagi. Seorang dewi dengan 6 tangan yang tahu cara memainkan alat musik gesek. Raja dengan senang hati melangkah maju untuk menerimanya. Sang dewi menikam raja sampai mati dengan bros. Setelah hujan deras dan angin kencang, Abu bangun di pantai. Kemudian menemukan botol mengambang berisi orang raksasa. Raksasa setuju bahwa 3 keinginan Abu bisa terpenuhi. Abu ingin menemukan Amanda. Tapi ini membutuhkan bantuan mata dewa. Mata dewa ada di kuil Dewi Cahaya. Raksasa itu menyuruh Abu memegangi rambutnya. Setelah berlari untuk momentum, lompatan kuat dan terbang ke langit. Terbang ke kuil Dewi Cahaya. Mata Dewi memang ada di dahi. Di tubuh Dewi ada jaring laba-laba raksasa. Abu ingin menggunakan jaring laba-laba untuk memanjat. Ada tengkorak di mana-mana di jaring laba-laba. Terlihat sangat menakutkan. Abu sangat takut sehingga dia kehilangan kesabaran dan terpeleset dan hampir jatuh ke kolam renang besar di bawah. Ada beberapa gurita raksasa. Saat Abu terus bergerak maju, seekor laba-laba raksasa perlahan merangkak naik. Lalu segera serang. Selama pertempuran, Abu menggunakan pedangnya untuk memotong kaki laba-laba. Tepat ketika laba-laba akan melarikan diri,
Dia telah memotong benang laba-laba. Laba-laba raksasa jatuh di bawah kolam besar di bawah. Itu menjadi makanan gurita. Abu keluar dari mulutnya. Masuk ke lubang hidung. Keluar dari mata. Memanjat alis patung. Berhasil mendapatkan mata dewa. Gunakan mata dewa untuk melihat Amanda sedang terjebak di gunung. Keinginan kedua adalah membawanya untuk menemukan Amanda. Keduanya sangat senang bertemu satu sama lain. Amanda berharap dapat melihat sang putri lagi segera. Abu tidak ingin kehilangan keinginan ketiganya dengan mudah seperti itu. Gunakan mata dewa untuk melihat kondisi sang putri. Sang putri telah dibawa kembali ke Basra. Java menyiapkan pot mawar biru untuknya. Jika sang putri menghirup bunga, dia akan kehilangan kenangannya. Sang putri tidak mengetahui kebenaran ini, jadi dia pergi dan mencium bau bunga. Setelah itu, dia benar-benar kehilangan kenangannya. Amanda tidak tahan lagi. Jika tidak bisa berada di sisinya, lihat ini tidak berarti apapun. Lalu keduanya terlibat berdebat. Abu berkata bahwa saya juga berharap Anda bisa segera kembali ke Barca. Lalu Amanda menghilang. Karena orang raksasa itu menganggap kata-katanya sebagai permintaan ketiganya. Setelah memenuhi 3 keinginan Abu, orang raksasa yang mendapatkan kebebasannya langsung terbang pergi. Amanda telah pergi ke Basra. Dia telah membangkitkan kembali ingatan sang putri. Tapi dia tertangkap lagi. Kemudian dikurung di penjara dan keesokan harinya akan dijatuhi hukuman mati. Abu menggunakan mata dewa dan mendengar pertobatan Amanda. Dia benar-benar ingin pergi ke sana untuk menyelamatkan Amanda. Tapi tidak ada cara apapun. Saat marah dia mematahkan mata dewa. Setelah angin puyuh langit dan bumi, dia datang ke tenda Mongolia. Di dalamnya ada banyak orang tua mengenakan pakaian putih duduk di sana. Mereka memanggil Abu pangeran kecil. Katakan mereka adalah dewa tua zaman keemasan. Karena beberapa penyebab berubah menjadi batu. Satu-satunya cara untuk bertemu seseorang dengan hati yang murni dan baik lagi. Hanya dengan begitu mereka dapat dibangkitkan. Dan orang itu adalah Abu. Orang tua berbaju putih memberi Abu 2 hadiah. Panah keadilan ini, jika digunakannya, menembak akan selalu mengenai. Bahkan juga ada seluruh kekayaan raja. Dan karpet terbang adalah untuk digunakan orang tua itu untuk pergi ke surga. Item ini tidak dapat disentuh. Lelaki tua berbaju putih itu berpura-pura pergi. Sebenarnya bersembunyi untuk mengintip. Abu duduk di karpet terbang. Dia bersumpah bahwa ini akan menjadi yang terakhir kalinya dia mencuri sesuatu. Dia hanya berharap sekarang dia bisa pergi menyelamatkan Amanda. Dia duduk di karpet terbang dan terbang ke Basra. Ketika tangan Algojo hendak menebas, dia menggunakan panah keadilan untuk menembak Algojo. Kemudian menggunakan panah itu untuk membunuh Java yang hendak melarikan diri. Akhir film. Amanda dan sang putri hidup bahagia tanpa rasa malu. Abu atas kecintaannya pada kebebasan dan petualangan. Memulai hidupnya yang penuh petualangan. Baiklah, film selesai di sini. Jika Anda memiliki film yang Anda ingin menonton, Anda bisa tulis judul filmnya di kolom komentar di bawah. Saya akan mempersiapkan dengan baik untuk Anda. Selamat tinggal.